Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini kita balik nge-review monsternya Mitsubishi. Yang ini merupakan mobil yang sangat legendaris dan masih ada sampai sekarang dengan keandalannya, dengan kemampuannya yang super power, menjadikan mobil ini menjadi mobil andalan untuk pengusaha-pengusaha tambang dimanapun di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah mobil yang sementara prepare untuk delivery, yang ada di sana udah ada nomor platnya, jadi tinggal dikirim ke customernya. Untuk mobil-mobil seperti ini yang dump truck yang 6x4 HD itu dipasarkannya di angka kurang lebih 1,2 M, tapi itu masih ada diskon dan tentu bisa untuk pembelian melalui mekanisme cash atau kredit. Nah, mobil ini menggunakan transmisi atau penggerak roda 6x4, jadi dari 6 titik rodanya masing-masing 3 di sisi kiri, nih 1, 2, dan 3 itu yang kedua atau 4 yang ada di belakang itu menjadi titik penggerak rodanya. Jadi 2 sebelah kanan dan 2 sebelah kiri menjadi titik penggerak roda. Nah, ini kalau kita lihat mobil ini baknya itu 2 tingkat ya. Jadi untuk bagian atas sepertinya masih bisa dilepas, tapi dia dipasang dengan baut, jadi nggak dipasang dengan engsel yang bisa dibuka di apa sih istilahnya, knockdown atau di kayak gimana kan lah istilahnya. Ini terpasang dengan baut, jadi kalau misalkan mau dilepas ya mesti dilepas bautnya dulu. Masing-masing titik ada 3 dan ada 6 titik untuk semua, masing-masing satu baris ya, berarti 6 di sebelah kanan, 6 di sebelah kiri. Nah, mobil ini itu sangat legendaris dengan kemampuannya yang luar biasa ya. Semua orang udah tahu kemampuan daripada mobil ini. Kemampuannya untuk di medan tambang, kemampuannya untuk di tanjakan bahkan, dan durability-nya, karena mobil ini juga katanya informasi dari beberapa komentar pada saat kita ngupload video tentang mobil ini sebelumnya, mobil ini juga paling diandalkan karena nggak rewel. Nah, satu hal yang menjadi improvement menarik di sini, ini karoserinya dibuat oleh MTU. Ini MTU ada di Kerawang. Nah, yang menarik adalah di sini ada semacam pengganjal, bukan semacam pengganjal, memang pengganjal yang pada saat mobil ini dijungkit ke atas baknya, ini tinggal dinaikkan ke atas lalu kemudian bertumpu di sini. Seingat kalau nggak salah bertumpu di situ. Jadi pada saat nggak kelihatan, bertumpu di sini maksudnya. Jadi pada saat mobil ini ingin dilakukan maintenance bagian PTO-nya atau bagian pendorong baknya ke atas itu tinggal diganjal di situ, sehingga pada saat terjadi malfungsi pada bagian pendongkraknya itu tidak langsung rubuh ke bawah dampnya atau baknya, sehingga tidak membuat si mekaniknya jadi cedera. Nah, sama seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, mobil ini menggunakan per yang model kebalik ya. Jadi biasanya kalau mobil-mobil per down itu melengkung kayak gini, tapi ini enggak, melengkung kebalikannya. Karena di masing-masing ujung per ini di situ ada as roda. Nah, yang ini as roda pertama, lalu kemudian yang ada di tengah, karena di depannya ada di sana, dan mobil ini belum menggunakan gerak 6x6. Nah, di sini selalu saya sampaikan juga bahwa di sini ada pagar. Ini fungsinya untuk membuat orang pada saat menggunakan kendaraan, entah itu motor, pada saat jatuh tidak langsung masuk ke dalam, tapi tertahan oleh pagar itu, frame besi itu, sehingga orang yang jatuh ke dalam itu nggak kegilas sama ban yang ada di belakangnya. Bayangkan bos, kalau ini udah penuh material tambang, timbunan atau pasir atau batu, ada orang yang jatuh tiba-tiba kegilas sama ban ini, itu nggak tahu bentuknya akan seperti apa. Nah, akinya ada 2 untuk starting up mesinnya menggunakan kedua aki ini sistem pengeremannya cukup kompleks juga.
Yang lebih paham mengenai mekanisme pengeremannya silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, kayak gini. Itu lalu kemudian kita lihat ke belakang. Untuk chassisnya, tingginya luar biasa bos. Nah nih dipasangi frame besi juga, tapi dia tetap lentur di sini. Ini kayak material karet yang ada di sini di tengah ini. Mobil ini belum menggunakan kamera belakang sama seperti Canter yang sekarang udah ada. Ban serepnya ditaruh di bagian bawah sini. Lalu kemudian ini chassisnya, ketebalannya bisa kita lihat dari sini ya. Ini ketebalan chassisnya sangat tebal karena memang mobil ini dibuat untuk heavy duty. Jadi memang yang diunggulkan adalah ketangguhan dan kekuatannya. Nah ini kalau kita lihat damnya itu hampir menyentuh bagian atas. Ini ketinggiannya kurang lebih 2,5-3 meter. Ketinggian titik atas ya. Titik atas itu sampai ke tanah di bagian bawah sini. Nah tangki pengisian bahan bakarnya dari sebelah kiri. Ini nggak tahu muat berapa, maybe 250 liter ya, maybe. Kalau keliru mohon dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Ini untuk hidrolik si damnya pada saat ingin dijungkit ke atas. Nah, kayak ini di sini ada snorkelnya atau saringan udaranya. Jadi pada saat dijungkit si saringan udaranya ini akan terpotong sedikit di sini, bukan terpotong tapi terpisah di bagian sini. Keren ya. Nah ini untuk cabinnya, dia di dalam ada 2 baris. Nanti kita tunjukin untuk bagian dalam cabinnya. Ini cukup besar ya. Jadi kalau kita lihat 2 tingkat ini, kalau bagian atasnya dilepas maka baknya atau damnya ini setara atau rata dengan bagian atas daripada cabin mobil ini. Nah itu untuk bagian dalamnya, ini bisa kita lihat, ini mobil nggak dinaikin tapi mesti dipanjat. Nah ini menggunakan material yang bukan plastik. Ini bukan plastik, tapi semacam kayak kertas apa sih istilahnya? Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi ini kayak semacam fabric gitu, tapi lebih padat. Nah untuk bukaannya masih menggunakan model yang konvensional sama seperti yang ada di mobil-mobil jadul. Masih menggunakan power otot untuk membuka jendelanya. Lalu kemudian transmisinya manual. Yang di tengah itu rem, yang di sebelah kiri kopling, yang paling kanan adalah gasnya. Nah ini step untuk naik ke atas, termasuk di bagian samping sini itu ada karetnya. Nah kayaknya untuk naik ke mobil ini mesti bertumpu di sini dulu, lalu kemudian bertumpu di situ, lalu kemudian pegangan di sini, baru bisa naik. Ini kita coba naik ke atas. Sangat mudah sebenarnya untuk naik ke atasnya dengan pegangan yang ada di bawah sini. Nih, pegangan ini itu memudahkan benar-benar kita naik ke atas mobilnya. Nah di atas ini kalau kita lihat visibility memang sangat luas ya, namanya truk, tapi tetap yang namanya truk itu punya blind spot. Nah di bagian sana ada spion untuk sisi sebelah kiri, lalu kemudian ada spion bulat di depan untuk sisi depan daripada mobil ini, dan spion yang ada di sebelah kanan ini untuk sebelah kanan belakang. Tapi titik blind spot daripada mobil ini adalah salah satunya tuh di bagian itunya, di bagian belakang, karena si ininya, spion tengahnya ini jadinya nggak berfungsi. Jadi spion tengahnya menghadap ke kita buat dandan aja, karena kalau kita arahkan ke sini dia kehalang sama dam mobil yang ada di belakang. Lampu baca ada di sini, dia masih bohlam. Nah itu, lalu kemudian head unit ada di atas. Untuk audio speaker ada di sini, di tengah, lalu kemudian di bagian sebelah sini, sebelah kiri sana. Ini untuk udara keluar masuk ya, kalau kita mau udara dingin, karena mobil ini memang belum dilengkapi dengan AC.
Sun visornya panjang sekali dengan cup holder. Bagian atas di situ ada penyimpanan sedikit aja yang ada di situ. Dan ini untuk PTO-nya. Nah, transmisinya 8 percepatan ya. 8 percepatan, nggak tahu gimana cara mengoperasikannya. Yang biasa menggunakan mobil truk, silahkan dituliskan gimana sih cara mengoperasikannya. Nah, dongkraknya ini luar biasa raksasa. Kemudian ada alat pemadam juga atau APAR disiapkan untuk standar penjualan mobil-mobil baru sekarang, termasuk P3K yang ada di situ udah siapkan semua, masih lengkap. Nah, untuk speedometernya dia masih menggunakan aksen-aksen atau tulisan-tulisan warna kuning. Untuk speedometernya ada tulisannya Mitsubishi, nggak mungkin Yamaha, nggak mungkin Honda. Nah, ini untuk wipernya ada di sebelah kiri, lalu kemudian lampunya dia di bagian sebelah kanan, bos. Nah, untuk joknya di bagian sebelah tengah ini, di bagian tengah ini untuk anak-anak biasanya kalau misalkan si supirnya mau bawa anaknya atau mau bawa kru, bisa duduk di tengah sini satu orang, yang di sebelah kiri sana satu orang. Joknya jok racing, bos. Jadi headrest sama bagian sandaran bahunya itu menyatu. Jadi sangat sporty mobil ini. Di bagian belakang sini ada matras untuk tempat duduk, karena kita bisa selonjoran memanjang kaki kita dari sini ke sana, karena ini memang sangat lebar. Mobil ini sangat lebar, kurang lebih 1,5 meter kalau nggak salah, hampir 2 meter maybe ya, hampir 2 meter untuk lebarnya. Nah, di bagian atas ini masih bisa dipasangin semacam tirai ya, untuk kita tidur di bagian belakang sini kalau kita mau lebih private. Pasangin tirai di sini, kemudian tidurnya di bagian belakang tuh. Nah, itu di bagian sininya masih ada dipasangin jendela juga. Dan ini untuk di bagian pintunya ini, untuk menarik pintunya, penutupnya posisinya ada di bawah sini atau di atas sini juga bisa, cuman ini nggak gitu kokoh. Untuk kuncian pintunya masih menggunakan mekanikal kayak gini. Dan ini jendela atasnya bisa dibuka tutup kayak gitu, bisa dibuka tutup untuk jendela atas yang ini. Tadi nggak aku tunjukin. Jadi ini untuk udara keluar masuk juga ini. Nah, itu di atas ada beberapa petunjuk pengoperasian transmisi. Nah, ini jadi kalau tadi saya bingung gimana cara pakainya, di sini ada instruksinya. Nah, petunjuk untuk penguncian gardan. Nah, lengkap ya. Di bagian atas di sini materialnya soft touch, bos. Soft touch. Di bagian sebelah sini juga sepertinya materialnya aja yang kelihatan soft, tapi aslinya hard plastik. Nah, ini penguncian gardannya ada di sini untuk pengoperasiannya. Oke, jadi dia diaktifkannya di jalan ini ya, di jalan yang buruk atau berlumpur. Ini untuk pengoperasian differential locknya kalau atau ya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ada di bawah sini, di sini ada blower, lalu kemudian di bagian tengah juga ada blower, di bagian sana juga ada blower, di atas ini tempat penyimpanan, depan juga bisa ditaruh buat jadi tempat penyimpanan di depan sini. Lalu kemudian ada lighter, dan ini bisa buat charging, dia 24 volt. 24 volt untuk charging. Di sini ada asbak. Ini asbaknya bisa dibuka pada saat kita mau membuang ampas rokok. Lalu kemudian di sini ada untuk sirkulasi udara, tapi dia nggak ada itunya ya, dia nggak ada AC-nya sekali lagi. Bahkan tidak ada slot dummy untuk AC ini. Tapi kalau mau dipasangi sih so far oke, bisa juga. Apa yang nggak bisa? Nah, di sini ada introduction juga. Apabila membutuhkan bantuan informasi produk layanan lainnya, hubungi kami di 0804 tuh ada di situ. Untuk service booking juga bisa di situ. Ada peringatan, selalu gunakan suku cadang asli Mitsubishi Fuso. Oke. Dan kalau kalian mau mobilnya usianya lebih panjang, masih ada itu tuh. Nah, ini di bawah sini paket-paket toolkitnya ada semua.
Nah itu update kita kali ini. Sekarang kita turun lagi untuk untuk kunciannya dia masih menggunakan kuncian yang super jadul. Tapi yang namanya mobil truk nggak perlu estetika yang lebih baik, yang penting fungsinya bos dan kemampuannya di medan tambang. Apalagi mobil ini udah sangat terkenal dengan kemampuannya yang bisa kemana saja. Mobil ini juga dilengkapi dengan aplikasi runner. Kendaraan ini dilengkapi dengan fungsi GPS runner, jadi ya buat para owner bisa tahu posisi mobilnya di mana, kecepatan rata-rata berapa dan seterusnya. Di bawah sini ada pengaturan untuk konstansi RPM-nya pada saat mobil ini ingin dijungkit PTO-nya, jadi tinggal ditahan RPM-nya di ketinggian sesuai dengan yang kita inginkan. Turun lagi bos, cuman turunnya susah. Sekali lagi mobilnya sangat tinggi. Nah itu update kita kali ini mengenai mobil Mitsubishi Fuso yang 6x4 HD 220 PS ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini jangan lupa kunjungi showroom atau dealer Mitsubishi yang ada di kota kalian masing-masing. Untuk Indonesia Timur kunjungi Mitsubishi Boswa Brilian Motor di Makassar dan seluruh wilayah Indonesia Timur, atau silakan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.